Sejumlah warga menangis saat menyaksikan alat berat meratakan 32 bangunan liar penjaringan Jakarta Utara. Sejumlah rumah rusak saat angin puting beliung menerjang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Minggir ya Pak. Astagfirullah Bapak. Polisi menyelidiki seorang pria yang mengacungkan benda diduga senjata api ketika cekcok berkendara. Ratusan pedagang kehilangan tempat berjualan setelah pasar Pasrepan di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Irita menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 10 September 2024. Ya pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita awali dari berdiri di atas saluran air. Puluhan bangunan liar di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara dibongkar. Sejumlah warga menangis menyaksikan alat berat meratakan 32 bangunan semi permanen itu. Sejumlah warga menangis saat menyaksikan alat berat meratakan bangunan usaha dan tempat tinggal mereka di kawasan Pluit Penjaringan Jakarta Utara Senin pagi. Selain alat berat, ratusan petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri juga dikerahkan untuk melakukan eksekusi. Sebanyak 32 bangunan semi permanen dibongkar lantaran berdiri di atas saluran air selama puluhan tahun. Sempat ada penolakan namun petugas gabungan tetap melakukan pembongkaran karena surat imbauan sudah dilayangkan tapi tak digubris. Kami menertibkan suatu bangunan itu juga sesuai dengan SOP, ya sesuai SOP. Kalau ada aduan masyarakat, himbauan lurah, nah tentu kami akan merespon itu dengan mengeluarkan SP. Jadi saya tidak mungkin tertibkan suatu bangunan tanpa ada SOP yang saya lalui, itu salah kami. Para pemilik bangunan kini bingung mencari tempat tinggal setelah bangunan mereka dibongkar. Saya sedihnya ngeliat tempat saya gitu, digobrak api gini sampai nggak sedih 10 tahun saya di sini. Nggak kuat saya lihatnya. Pemerintah Kota Jakarta Utara menyatakan tidak menyediakan tempat relokasi bagi warga yang digusur. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin sore membuat puluhan rumah di wilayah Cipayung, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir semakin meninggi diduga akibat dari penutupan drainase sepihak oleh pemilik lahan kosong di dekat pemukiman warga. Seorang warga meluapkan kekesalannya saat mengetahui drainase diduga ditutup pemilik lahan kosong yang ada di dekat permukiman mereka. Hal ini membuat permukiman mereka di Jalan Damai, Cipayung, Jakarta Timur terendam banjir meski hujan deras tak berlangsung lama Senin sore. Warga kemudian mendatangi kantor Kelurahan Lubang Buaya dengan harapan banjir dapat diatasi. Namun sayang pejabat kelurahan tak ada di tempat. Ya pemirsa, setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya sejumlah rumah rusak saat angin puting beliung menerjang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Baik pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Kebakaran melanda 2 unit kapal pencari ikan yang sedang bersandar di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Sementara itu ledakan keras terjadi saat si jago merah melalap sebuah bengkel tambal ban di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seputaran alternatif Sentul, jalan alternatif Sentul sampai SPBU. Satu buah bengkel terbakar. Api berkobar hebat dari sebuah bengkel tambal ban yang terbakar di depan SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Kebakaran terus membesar diiringi asap hitam dan suara ledakan. Diduga kebakaran dipicu sebuah kompresor yang terjatuh dan menyambar bahan bakar solar. Emang ini lapak apa nih Pak? Hah? Lapak apa ini? Tambal ban. Oh, tambal ban. Ada korban nggak? Nggak ada anjing aja satu kebakar. Oh, anjing kebakar, binatang. Hati-hati, kapal Starindo kebakar. Larinya posisinya mau ke timur, ini ke timur.
Sementara itu, kobaran api membumbung tinggi dari 2 unit kapal pencari ikan yang terbakar di dermaga barat Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin malam. Khawatir api merembet ke deretan kapal lain yang sedang bersandar, 2 kapal yang terbakar kemudian ditarik ke tengah laut oleh kapal pemadam. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin salah satu kapal. Mungkin karena treble di mesin, di situ ada 4 orang ABK. Kebetulan kita gabungan menyamakan anggota ABK-nya. Karena posisinya kapal kita tarik ke tengah, disemprotlah sama pihak kapal Atasena dari pelabuhan Wijaya. Petugas gabungan berhasil menyelamatkan 4 anak buah kapal yang terjebak di dalam kapal. Tim Liputan melaporkan. Pasar Pasrepan di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar yang mengakibatkan ratusan pedagang kehilangan tempat berjualan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan turun tangan dan akan segera merelokasi para pedagang yang terdampak. Api berkobar hebat dari pasar tradisional Pasrepan di Jalan Raya Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang terbakar Senin dini hari. Kobaran api yang terus membesar membuat para pedagang panik hingga berusaha mengevakuasi barang dagangannya ke tepi jalan. Kebakaran terjadi saat sejumlah pedagang dan pembeli telah memulai aktivitas jual beli. Diduga api berasal dari sebuah lapak pedagang di lantai dasar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet hingga ke lantai 2. Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Namun polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kesengajaan dalam insiden ini. Sebanyak 3 orang saksi hingga Senin pagi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pasrepan. Diketahui oleh saksi, sementara saksi masih didalami, dilakukan pemeriksaan. Muncul api sementara hasil keterangan saksi yang masih kita dalami itu berada di tengah, bukan di depan. Bukan di yang lantai 2 tapi ada di tengah. Di tengah, nah, nanti kita masih dalami lagi bagaimana api itu menjalar dan bagaimana timbul percikan api. Menurut data Pemkab Pasuruan, sebanyak 227 lapak, 42 kios dan 3 los mengalami kerusakan parah hingga rata dengan tanah. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tak hanya bangunan, hampir semua barang dagangan, terutama yang berada di bagian lapak, hangus terbakar. Penjabat Bupati Pasuruan Andrianto mengatakan dampak kebakaran cukup signifikan sehingga pihaknya akan segera merelokasi pedagang terdampak agar mereka bisa secepatnya berjualan kembali. Kita mencoba untuk relokasi karena menyambut Maulid dan sebagainya kasar kalau pedagang itu tidak jualan. Nah, kemudian sekitar bagian utara ya. Nanti kita relokasi di dulu bangunan sementara kita siapkan untuk lokasi jualan. Polisi telah melakukan olah TKP dan identifikasi di lokasi kejadian. Penyelidikan saat ini berfokus pada korsleting listrik yang diduga jadi penyebab kebakaran. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Di peristiwa lain, pemirsa, angin puting beliung menerjang Kelurahan Kota Baru, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski berlangsung singkat, amukan angin puting beliung mengakibatkan sejumlah rumah warga alami rusak. Rekaman video amatir warga memperlihatkan angin puting beliung menerjang Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Senin siang. Amukan angin puting beliung yang muncul tiba-tiba saat teriknya matahari sontak membuat warga panik. Meski berlangsung singkat, angin puting beliung juga membuat sejumlah atap rumah roboh hingga menimpa sepeda motor milik warga. Kaget yang bangun lihat ini, angin kencang juga. Saya di bareng situ. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun peristiwa itu mengakibatkan sebuah rumah warga rusak. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. 4 pekerja proyek yang sedang membangun kafe di Bangli, Bali tertimbun tanah longsor. 3 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian.
Tim gabungan TNI, Polri, BPBD, serta sejumlah warga mengevakuasi keempat pekerja proyek yang tertimbun longsor di jalur Penalokan Kintamani, Bangli, Bali. 3 korban yang tertimbun material longsor berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 1 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. 3 pekerja proyek yang selamat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa terjadi ketika para korban sedang mengerjakan bangunan sebuah kafe dan tiba-tiba terjadi longsor. Tebing setinggi sekitar 10 meter runtuh dan menimpa keempat korban. Dari pemeriksaan BPBD, diduga peristiwa itu merupakan murni kecelakaan kerja. Penyebab tanahnya longsor dan menimbun berbangunan itu sudah tentu bukan disebabkan oleh gempa yang terjadi pada pukul 10. Itu yang kami kaji. Harapan kami ini merupakan himbauan juga kepada masyarakat, kepada orang untuk selalu mengutamakan keselamatan pekerjanya. Sehingga kejadian yang kemarin tentu menurut kami itulah murni merupakan kecelakaan kerja. Sementara jenazah korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Umum Bangli sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Jawa Tengah. Putu Setiawan melaporkan dari Bangli, Bali. Lantai aula sebuah sekolah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan tiba-tiba ambrol dan membuat lubang menganga sepanjang 10 meter. 2 siswa dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara guna mendapatkan pertolongan medis. Kepanikan melanda puluhan siswa dan guru sebuah SMA negeri di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tatkala lantai aula sekolah itu ambrol Senin siang. Peristiwa terjadi ketika pihak sekolah sedang mempersiapkan acara sosialisasi yang akan diikuti ratusan siswa. Sejumlah siswa yang kebetulan duduk di bagian lantai yang runtuh terjatuh ke dalam lubang yang menganga. Armada BPBD Banjarmasin yang tiba di lokasi kejadian kemudian mengevakuasi 2 siswa yang mengalami syok ke Rumah Sakit Bayangkara guna mendapat pertolongan medis. Sementara 1 siswa yang terluka ditangani di unit kesehatan sekolah sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Hanya ada siswa yang terluka ringan saja, mungkin ada goresan pecahan keramik dan dapat dikatakan itu hanya luka-luka ringan saja, tidak mengkhawatirkan. Cuman juga ada yang dibawa 2 siswi perempuan ke Rumah Sakit Bayangkara, namun keterangan yang kami peroleh tidak mengalami luka, mungkin merasa shock. Ambruknya lantai aula sekolah menimbulkan lubang menganga sekira 10 meter dan beberapa sudut bangunan juga muncul retakan. Lantai tersebut ambrol diduga akibat air pasang yang merendam bagian bawah bangunan. Menurut pantauan BPBD sendiri, ini akibat air pasang dalam yang merendam bagian bawah bangunan. Soalnya ini kan daerah ini minim daerah resapan, jadi untuk jalur air itu tertutup. Usai kejadian, semua siswa sekolah tersebut dipulangkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara aula yang ambruk dikosongkan hingga bangunan itu ditangani pihak terkait, mengingat adanya potensi ambruk susulan. Dedi Junaidi melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, sejumlah siswa dan warga Sumringah menyambut jembatan gantung penghubung 2 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara hujan deras dan banjir di Klaten, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah jembatan ambrol. Beginilah kondisi jembatan Desa Sudimoro di Kecamatan Tulung, Klaten, Jawa Tengah yang ambrol setelah diterpa luapan air bah. Bagian sayap jembatan penghubung antara Kabupaten Klaten dan Boyolali ini rusak sepanjang 12 meter. Jembatan ambrol saat hujan deras mengguyur wilayah Klaten pada Minggu malam. Pengguna kendaraan dialihkan melalui jalur lain dengan jarak yang lebih jauh sekitar 5 km. Untuk jembatan Sudimoro ini yang sayapnya ambrol ini karena luapan dari saluran irigasi yang di atas yang tersumbat sehingga airnya masuk ke bawah semua, lari ke bawah semua ke jembatan. Sementara di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah siswa dan warga berduyun-duyun mencoba jembatan penghubung antara Kecamatan Lengkong dan Jampang Tengah yang baru saja diperbaiki. Jembatan gantung tersebut sempat terancam putus dan miring akibat diterjang luapan air Sungai Cikaso pada awal Juni lalu.
Saat itu, siswa yang hendak ke sekolah harus merayap di jembatan hingga videonya viral di media sosial. Tim Liputan melaporkan. Seorang nenek di Jember, Jawa Timur mengalami luka serius setelah terjatuh dari jembatan setinggi lebih dari 10 meter. Tubuh korban yang terjepit di sela-sela batu cadas membuat evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi seorang nenek yang terjatuh dari jembatan setinggi lebih dari 10 meter di Desa Ponjen, Kota Jember. Perempuan 75 tahun itu diduga terpeleset hingga terjatuh ke bawah jembatan dan terjepit di sela batu cadas. Akibatnya, ia mengalami sejumlah luka, termasuk patah tulang di kedua kaki. Ada orang lewat, kebetulan saya di perempatan. Bilang, masa lawan ceblok, langsung saya lari. Terus? Saya lihat kakinya yang patah, kiri kanan. Itu perkiraan gimana, Mas? Tidak ada yang tahu. Setelah berhasil dievakuasi, sang nenek kemudian dibawa ke Puskesmas Kencong guna mendapat perawatan medis. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab wanita lansia itu bisa terjatuh. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Polisi menyelidiki seorang pria yang mengacungkan benda diduga senjata api ketika cekcok berkendara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dinda Ayudita sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Dinda Ayudita. Kasus koboi kembali terjadi di Jakarta. Seorang pria memperlihatkan sebuah benda diduga senjata api pada seorang wanita pengendara mobil. Insiden terjadi ketika keduanya cekcok saat melintas di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati. Minggir, Pak. Minggir ya, Pak. Astagfirullah. Dengan arogan, pria pengemudi mobil ini menunjukkan sebuah pistol kepada seorang wanita pengendara mobil di Jalan Raya Kalibata, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keduanya sempat terlibat cekcok ketika melintas di tengah jalan. Rekan pengendara wanita yang merekam aksi lelaki itu lantas mengunggah videonya ke media sosial sehingga viral. Ulah arogansi pria itu kini diselidiki polisi. Petugas telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Diduga keributan terjadi setelah mobil keduanya bersenggolan yang mengakibatkan mobil korban alami lecet. Diduga perselisihan ya, ada dua mobil, ada seorang laki-laki yang memamerkan benda yang diduga mirip senjata api. Polisi saat ini tengah memburu pengemudi arogan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Polisi menyelidiki kasus penembakan yang terjadi di rumah bakal calon Bupati Toli-Toli. Proyektil peluru yang mengenai atap mobil terpantul ke plafon dan mengenai paha kiri korban. Bakal calon Bupati Toli-Toli Muhtar Daluma ditembak ketika tengah duduk di teras rumahnya di Jalan Dr. Samratulangi, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Korban saat itu tengah berbincang-bincang dengan 6 anggota tim pemenangnya, membahas mengenai rencana belusukan ke Pasar Tambun Balawan. Tembakan itu mengenai atap mobil yang parkir di teras rumah, kemudian terpantul ke plafon, lalu proyektil peluru mengenai paha kiri korban sehingga mengakibatkan luka memar. Polisi yang memeriksa lokasi kejadian mendapati peluru senapan angin berkaliber 4,5 mm. Untuk mengungkap motif dan pelaku penembakan, polisi memeriksa sejumlah orang sebagai saksi, serta mempelajari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Itu masih proses lidik, apakah ini peluru nyasar, ataukah kesengajaan, ataukah orang menembak burung, tapi mantul ke situ, masih kita dalami. Pasangan suami istri di Bandung, Jawa Barat tega menganiaya hingga tewas seorang bayi berusia 14 bulan, anak angkat mereka. Polisi telah menangkap pasutri tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka. Warga di Jalan Sindang Sari Wareg, Panyilekan, Kota Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan tewasnya bayi berusia 14 bulan di ember bekas cat di dalam sebuah rumah.
Belakangan terungkap bayi malang itu dianiaya 2 orang tua angkatnya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Korban telah diasuh oleh kedua tersangka sejak berusia 4 bulan. Dari hasil visum, tubuh korban dipenuhi luka lebam akibat penganiayaan dari pasangan suami istri tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi menemukan adanya dugaan tindakan kekerasan terhadap anak kecil tersebut karena adanya keterangan bunyi dan lain-lain di sekitar TKP. Dengan hal tersebut, maka kedua tersangka kita tetapkan 2 tersangka yaitu suami istri. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, yakni sebuah ember bekas cat, baju korban, dan gayung. Kini polisi masih menyelidiki motif pelaku menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara 10 tahun. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Seorang bocah laki-laki di Tangerang Selatan, Banten diduga menjadi korban penculikan yang dilakukan seorang pria beratribut ojek daring. Terduga pelaku mengiming-imingi korban dengan sejumlah uang agar bocah tersebut mau ikut dengan terduga pelaku. Kamera pengawas di Jalan Pesantren Tangerang Selatan merekam saat seorang bocah laki-laki diduga diculik seorang pria beratribut ojek daring. Bocah 11 tahun itu dibujuk dengan iming-iming uang bila mau ikut dengan terduga pelaku. Lantaran korban tak kunjung pulang usai bermain bersama 2 temannya, orang tua korban pun langsung melaporkan peristiwa ini ke Ketua RW. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan di jembatan yang tak jauh dari rumahnya pada Senin dini hari. Warga yang mengetahui hal tersebut sempat mengejar terduga pelaku, namun pria itu berhasil meloloskan diri. Hingga kini polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti guna mengungkap identitas dan menangkap terduga pelaku. Mereka ke sana itu kan bertiga, 2 orangnya balik, anak dia itu tidak balik. Sampai ditanyakan dari kedua anaknya ini, katanya dia sempat ada yang rayu untuk bantu angkut koper. Ya, jadi yang 2 ini disuruh pulang, yang 1 itu diduga ikut pelaku untuk membantu diiming-imingin angkut koper dan diupaya senilai Rp20.000. Begitu. Ya, saat ini tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan sedang bekerja secara intensif untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti maupun petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Ya, alhamdulillah untuk korban saat ini sudah berhasil diketemukan dan saat ini sudah ada dalam pendampingan orang tuanya. Ya, sementara ini tim masih terus bekerja, masih terus berupaya secara maksimal untuk mengidentifikasi pelaku. Seorang pria di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung tewas tersengat aliran listrik saat memperbaiki jaringan induk. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran korban tergantung di tiang listrik. Sejumlah petugas naik ke atas tiang listrik untuk mencoba mengevakuasi korban yang tergantung hangus. Tidak mudah karena api masih berkobar di atas tiang. Petugas selalu menyiramkan air agar api yang membakar pakaian yang melekat di tubuh korban tersebut padam. Setelah api padam, petugas berupaya mengevakuasi jasad korban. Secara perlahan dan hati-hati, jasad korban diturunkan dengan bantuan tali dan tangga. Korban Susyadi, warga Desa Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, tewas setelah tersengat aliran listrik saat tengah memperbaiki jaringan induk di atas tiang listrik di Jalan Sumatera Lintas Barat, jalur Liwa Krui, Pal 9 Pekon, tepatnya di Desa Labuan Mandi, Waikrui, Kabupaten Pesisir Barat. Peristiwa tersebut ditandai suara ledakan. Nah, pas kami orang mau makan, tahu-tahu meledak, langsung ke sini ngelihatnya, lihat dia udah kebakar. Habis itu kawannya langsung ke bawah, ledakan kedua, ya udah nggak ada lagi. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Muhammad Thorir Krui untuk divisum sebelum lalu dipulangkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat, Lampung. Seorang pria penjual donat tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak truk di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga korban mengantuk lantaran lelah membuat kue donat untuk diantarkan ke warung-warung.
Video amatir merekam detik-detik setelah sepeda motor yang dikendarai Nur Iskandar menabrak truk yang diparkir di tepi jalan di kawasan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, Senin subuh. Penjual kue tersebut tewas seketika. Jasad korban lalu dievakuasi ke rumah sakit. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung begitu tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Soekarjo. Korban pamit pergi dari rumah untuk mengantar kue donat hasil buatannya sendiri ke warung-warung dan pasar Senin dini hari. Dia suka bikin produksi kue donat, keliling ke pasar-pasar, ke warung-warung. Oh, memang setiap pagi beliau keluar rumah itu? Ya, itu sudah rutinitas pekerjaannya. Beliau mengantar ke pasar-pasar, rutinitas jam 3 berangkat. Diduga korban mengantuk saat mengendarai sepeda motor sehingga menabrak truk. Mobil parkir terus ditumpur dari belakang sama yang jual donat. Terjadi jam berapa Mas itu Mas? Ya sekitar jam 3:30 lah. Setelah dimandikan, jasad korban lalu dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan. Kasus ini ditangani petugas Polres Laka Lantas Kota Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi berhasil meringkus 2 pelaku pembacokan seorang remaja hingga tewas dalam tawuran di depan stasiun Jayakarta, Jakarta Pusat pada Senin malam. 2 pelaku merupakan kakak beradik kembar identik. Sudah. Ada berapa biji itu? Ada berapa? 2. Serain. Remaja pelaku pembacokan hingga tewas ini langsung menyerahkan senjata tajam yang disembunyikannya di sebuah gerobak dorong setelah petugas berhasil meringkusnya di rumahnya di Gang Burung, Jakarta Barat, Senin malam. Bersama saudara kembar identiknya, ia menggunakan senjata tajam itu pada tawuran di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat dan membacok seorang remaja hingga tewas dengan luka parah di bagian kepala. Penangkapan kakak beradik kembar identik itu dilakukan petugas berdasarkan keterangan dari masyarakat, termasuk beberapa pelaku tawuran yang telah diamankan terlebih dahulu dan bukti rekaman kamera pengawas. Tawuran antara 2 kelompok, gang situ ada kelompok namanya Gang Jawa sama Gang Burung. Dari pihak salah satu pihak, satu kelompok itu kena bacok sampai dibawa ke rumah sakit meninggal dunia. Sementara kita amankan 2 orang masih dalam pengembangan. Akibat perbuatannya, kakak beradik itu harus mendekam di penjara karena dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. 2 orang pria terpergok saat hendak mencuri sepeda motor di Serang, Banten. Seorang terduga pelaku berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan masa. Sementara rekannya berhasil kabur dengan membawa motor curian. Woi, maling, woi. Maling apa emangnya? Motor ketangkap. Amarah warga tak terbendung saat mengetahui kawanan pencuri sepeda motor beraksi di Desa Nagara, Serang, Banten. Pria ini dan rekannya terpergok oleh pemilik motor saat hendak menggondol motor yang terparkir di pinggir jalan. Korban pun berteriak hingga mengundang perhatian warga, lalu mengepung kawanan maling motor itu. 1 terduga pelaku berhasil diringkus, sementara rekannya kabur dengan membawa motor curian. Saya jemput anak saya di pasar malam, saya tinggal sebentar, motor udah dibawa kabur. Sekitar jam berapa Pak? Sekitar 7:30. Kalau pelaku berapa orang? Pelaku 2 orang, yang 1 ketangkap, 1 berhasil kabur. Tersangka dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan, sementara rekannya kini dalam pengejaran petugas. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Rekaman kamera CCTV memperlihatkan aksi pencurian motor di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku nekat beraksi saat siang hari di mana aktivitas warga sedang ramai. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 pria berboncengan menghampiri sebuah parkiran kantor jasa ekspedisi di Jalan Raya Desa Pacing, Mojokerto, Jawa Timur. 1 orang turun dari motor mengawasi situasi sekitar, sementara 1 lainnya dengan cepat membawa kabur sepeda motor. Pencuri memanfaatkan kunci motor yang masih menggantung karena lupa dicabut oleh pemiliknya.
Pencurian sepeda motor juga terjadi di Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur. Pria ini terekam CCTV saat berupaya mencuri motor yang terparkir di sebuah rumah makan di Jalan Siwalan Kerto, Surabaya, Jawa Timur. Pemilik motor yang merupakan karyawan di rumah makan tersebut baru menyadari kendaraannya hilang saat ia hendak pulang bekerja. Warga berharap maling segera ditangkap karena kejadian serupa bukan kali pertama terjadi. Polisi menggerebek sebuah rumah yang ditempati terduga pengedar narkoba di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung. Sementara di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, seorang ibu rumah tangga diringkus karena juga menjual sabu-sabu. Yang suruh kamu ambil di Lombok Timur, makanya kamu yang bawa ke sini nih barang. Ada berapa? Ada 1 gram. Wanita ini menangis ketika diringkus aparat Satres Narkoba Polres Lombok Barat di sebuah warung makan di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Minggu sore. Saat itu ia sedang menunggu calon pembeli narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mendapati 1,73 gram sabu-sabu, timbangan serta uang tunai sebesar 2,9 juta rupiah. Kepada polisi, ia mengaku disuruh seseorang untuk mengantarkan narkotika kepada seorang pelanggan. Tersangka AK alias Z ini kami tangkap di sebuah warung di wilayah Desa Sekotong Tengah pada saat yang bersangkutan sedang menunggu pembeli. Dari yang bersangkutan kami dapatkan barang bukti narkotika sejumlah 1 klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Penangkapan pengedar narkotika juga dilakukan Satres Narkoba Polresta Pangkal Pinang. Disaksikan Ketua RT setempat terduga pelaku dibekuk di rumahnya di Kelurahan Keramat, Kota Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 27 paket kecil sabu-sabu siap edar. Di dalam rumah, petugas juga mendapati alat hisap sabu-sabu, telepon genggam, serta timbangan digital. Barang haram itu rencananya akan diedarkan di Kota Pangkal Pinang. Hasil penyelidikan kita akan ada transaksi ya, saudara Bobby kepada saudara Diki. Kemudian kita amankan di awal ini kita amankan saudara Tony ya. Dari saudara Tony ini kita temukan ada 27 paket narkoba jenis sabu-sabu. Polisi juga menangkap tersangka lain di Jalan Binjai, Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru. Dari tangan tersangka disita puluhan paket sabu-sabu. Ulah dari perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Hindari razia petugas, ratusan pelaku balap liar kocar-kacir hingga bersembunyi di semak belukar. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Dani Maulana usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Naikkan terus. Sama ini nggak sembunyi namanya ini. Balap liar. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, sekitar 100 pelaku balap liar terjaring petugas di kawasan Ekstol Porong Gempol di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya mereka kocar-kacir menghindari kejaran petugas yang bersembunyi di semak belukar dan berlarian ke ladang tebu. Bahkan ada yang menyeberangi sungai. Terus, naikkan terus. Sama ini nggak sembunyi namanya ini. Pemuda ini tak berkutik ketika petugas Satlantas Polresta Sidoarjo menyergapnya saat bersembunyi di balik semak belukar. Ia sebelumnya kabur ketika terjaring polisi yang menggelar operasi balap liar di kawasan Ekstol Porong Gempol, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Selain bersembunyi di semak-semak, para pelaku balap liar lainnya ada yang berlari ke ladang tebu hingga seberangi sungai menghindari kejaran polisi. Bahkan tak sedikit pula para pelaku balap liar ini meninggalkan sepeda motornya begitu saja. Razia balap liar ini dilakukan polisi setelah menerima laporan masyarakat yang resah. Berawal dari adanya laporan masyarakat ke Polresta Sidoarjo, kemudian akhirnya kita tindak lanjuti, kami menurunkan tim, kemudian alhasil kami mendapatkan sebanyak 100 kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan dan rencana akan digunakan untuk balapan liar. Kemudian kami amankan ke Polresta Sidoarjo, kemudian untuk didata dan diperiksa lebih lanjut. Polisi mengamankan 100 sepeda motor dan selanjutnya para pemilik sepeda motor ini akan dikenakan sanksi tilang. Para pemilik diwajibkan mengubah kembali sepeda motornya ke bentuk standar dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi aksi balap liar kembali. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Polisi menangkap 2 dari 4 pelaku yang nekat membegal dan membawa kabur sepeda motor milik seorang purnawirawan TNI di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu 2 pelaku jambret kalung emas bersenjatakan celurit babak belur dihakimi warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Warga mengerubungi pos keamanan, tempat diamankannya 2 jambret kalung emas yang ditangkap di kawasan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin malam. 2 jambret itu hanya bisa pasrah saat warga menghakimi mereka. Bahkan, warga yang geram masih mencoba melancarkan pukulan saat petugas membawa keduanya. 2 terduga pelaku itu ditangkap setelah menjambret kalung emas pengendara motor yang tengah melintas di kawasan Tambora. Korban berhasil mengejar pelaku hingga keduanya tertangkap di kawasan Keagungan Taman Sari. Sementara itu, petugas di Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 4 pelaku yang nekat membegal dan membawa kabur sepeda motor milik seorang purnawirawan TNI di kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Modusnya, para komplotan begal ini mengikuti dan menyerempet serta mengancam korban dengan celurit hingga terjatuh lalu membawa kabur sepeda motornya. 2 kendaraan bermotor berboncengan dipepet hingga korban jatuh. Kemudian pelaku mengancam dan mengacungkan sajam celurit saat korban jatuh. Akhirnya motornya diambil. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berperan sebagai joki dan penjual motor milik korban. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa lain diduga sang sopir mengantuk truk kontainer bermuatan limbah kertas terjun bebas dari atas jalan tol layang Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Akibat peristiwa itu, sopir mengalami luka parah. Truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas ini mendarat di kebun milik warga setelah terjun bebas dari jalan tol layang Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Hantaman yang cukup kuat menyebabkan badan kontainer terlepas dari truk. Terlihat sang sopir terkapar lemas karena mengalami luka parah. Polisi dan warga kemudian melarikannya ke Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Warga sekitar yang mengetahui peristiwa itu menuturkan sebelum jatuh, truk menabrak pembatas jalan. Diduga sopir mengantuk sehingga truk keluar lajur hingga terjun bebas. Dia nikung mungkin mengantuk atau gimana nggak tahu dong. Dia terjun. Ini tol apa bang? Tol Telaga Asih. Telaga Asih ya. Kalau tingginya dilihat tingginya berapa meter sih bang? 15 ya. 15 meter ada. 15 meter lah. 15 meteran ada. Peristiwa tersebut saat ini masih dalam penyelidikan petugas tol Cibitung Tanjung Priok bersama Polres Metro Bekasi. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebuah pesawat tipe ATR tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewa Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua pada hari Senin. Sejumlah penumpang luka-luka termasuk pilot dan co-pilot pesawat. Pesawat tipe ATR tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewa Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, sekira pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang mengangkut 42 penumpang dan 6 awak itu diduga gagal take off atau lepas landas sehingga terperosok ke pinggir landasan sejauh 20 meter. Para penumpang yang mengalami luka-luka termasuk pilot dan co-pilot dirawat di Rumah Sakit Yapen. Sementara korban luka ringan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Salah seorang penumpang adalah Ibu Ketua PKK Provinsi Papua, Kerdina Limbong, bersama rombongan PKK yang akan bertolak dari Serui ke Jayapura. Informasi yang kami dapat bahwa penumpang dan kru dalam keadaan selamat. Beberapa yang mengalami cedera sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk mendapatkan perawatan. Pemirsa, lahan gambut di Desa Loro, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan kembali terbakar. Sejumlah titik api baru yang terus bermunculan membuat petugas kewalahan melakukan pemadaman. Anggota Satgas Karhutla berupaya memadamkan kobaran api yang terus membesar dan membakar lahan gambut di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin siang. Upaya memadamkan kebakaran selain dengan menyiramkan air dan membuat parit agar api tidak meluas, petugas juga mengerahkan 2 helikopter pembom air. Sejumlah titik api baru yang terus bermunculan membuat petugas kewalahan. Angin kencang dan minimnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman lahan yang terbakar.
Kebakaran lahan yang sudah berlangsung selama 1 bulan terakhir sulit dipadamkan karena berada di area lahan gambut. Kendala-kendala yang kita hadapi di lokasi ataupun di lapangan, medan yang sulit dijangkau, air yang sudah kering, kanal-kanal yang sudah tidak ada lagi, selain daerahnya titik api kebakaran yang terjadi sulit dijangkau, tidak ada sumber air. Ya, rata-rata di daerah Purnajaya yang Lorok yang sudah lebih 1 bulan terjadi kebakaran ini, lahannya lahan gambut. Dampak kebakaran lahan membuat kawasan Kabupaten Ogan Ilir diselimuti kabut asap yang berpotensi mengganggu pernapasan dan penglihatan warga. Data BPBD Ogan Ilir menyebutkan luas lahan yang terbakar sejauh ini capai lebih 200 hektar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Diduga karena bocah bermain korek api, sebuah toko yang menjual bahan plastik di Pandeglang, Banten hangus di lalap api. Sementara itu kebakaran juga melanda 2 bangunan di areal kawasan Pos Blok Pasar Baru Sawah Besar pada hari Selasa. Dalam video amatir warga, api yang semula kecil dari bangunan kafe di area kawasan Pos Blok Pasar Baru Sawah Besar Jakarta lantas membesar dan merambat ke bangunan masjid. Petugas damkar berusaha menjinakkan kobaran api dengan cara melokalisir agar tidak merambat ke bangunan lain. Berselang 1 jam, si jago merah berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran juga berjibaku memadamkan api yang menghanguskan sebuah pabrik briket di Kelurahan Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah pada hari Senin. Petugas harus menjebol dinding pabrik yang terbuat dari seng untuk memadamkan si jago merah. Api bisa dikuasai setelah 8 unit mobil damkar diterjunkan. Diduga api berasal dari mesin oven yang mengalami panas berlebih hingga menimbulkan kebakaran. Si jago merah juga menghanguskan sebuah toko yang menjual bahan plastik di Jalan Raya Pandeglang Labuan, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Banten pada hari Senin. Banyaknya material yang mudah terbakar, serta tiupan angin yang kencang. Ini membuat api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh isi toko. Setelah berjibaku, petugas damkar akhirnya bisa menjinakkan api. Diduga kebakaran dipicu seorang bocah yang bermain korek api tanpa pengawasan orang tua. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Pemirsa, bakal Cawagup Jakarta Suswono menyambangi kawasan langganan banjir di Jatinegara, Jakarta Timur. Penanganan masalah banjir merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menyapa warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur Senin siang. Kawasan ini merupakan salah satu wilayah langganan banjir di Jakarta. Dalam kesempatan ini Suswono menyampaikan penanganan masalah banjir menjadi salah satu program yang ia usung dengan pasangannya Ridwan Kamil. Dari mulai hulu ya, kita akan bekerja sama dengan daerah selatan, ya apakah Bogor sampai mungkin barangkali Cianjur ya, yaitu membeli lahan-lahan di sana untuk dijadikan waduk, ya untuk artinya menahan supaya gelontoran air dari selatan tidak langsung ke Jakarta. Sebelumnya Senin pagi, mantan Menteri Pertanian itu menyambangi kawasan Taman Sari, Jakarta Barat untuk memberikan tausiah kepada komunitas Rumah Keluarga Indonesia. Calvin Tonggi dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Sementara itu pasangan bakal Cagup dan Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun menghadiri doa bersama 1.000 santri dan para kiai di Gor Manunggal, Semarang. Sementara pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi bertemu para kader PDIP di Sragen, Jawa Tengah di Bumi Sukowati. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi tiba di kantor DPC PDI Perjuangan Sragen sekitar pukul 9:30 pagi. Keduanya disambut meriah para kader PDIP Sragen. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDI Perjuangan ini datang untuk menghadiri Raker Cabang Khusus PDIP Sragen. Hendika dan Hendrar lalu memperkenalkan diri dan meminta dukungan para kader PDIP Sragen dalam menghadapi Pilkada Jawa Tengah 2024. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul akan menjadi ketua tim pemenangan pasangan Andika dan Hendrar dalam kontestasi Pilkada Jateng. Strategi kampanye mengikuti struktur dari DPD PDIP Jateng. Jadi secara umum kami itu menggunakan struktur dan infrastruktur dari DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah beserta seluruh DPC-nya.
bahwasannya nanti ada tambahan-tambahan itu adalah pelengkap saja, Mas. Tapi menggunakan struktur partai. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun menghadiri kegiatan doa bersama 1000 santri bersama para kiai yang digelar Barisan Santri Indonesia di Gor Manunggal Jati, Pedurungan, Semarang Timur, Semarang, Minggu malam. Kegiatan doa bersama diadakan untuk mendukung kemenangan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yasin dalam gelaran Pilkada Jateng 27 November mendatang. Suatu amanat yang harus kita lakukan akselerasi pada saatnya nanti apabila proses pemilihan gubernur akan berlangsung. Dan ini merupakan satu masukan untuk visi misi kami dalam rangka memberikan manfaat khususnya kepada Barisan Santri Indonesia. Dalam pidatonya, pasangan yang diusung Kim Plus tersebut memperkenalkan program andalan berupa pesantren Obah yang menekankan pentingnya pesantren sebagai pilar utama pembangunan di Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Jawa Barat menyebut 4 pasangan bakal cagup dan cawagup sudah melengkapi kekurangan berkas syarat administrasi. Tapi berkas para pasangan calon itu masih akan diteliti selama 5 hari ke depan sebelum penetapan paslon 22 September nanti. Seluruh bakal pasangan calon dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat telah menyerahkan berkas perbaikan administrasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 4 pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat yakni pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, serta pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Kemudian pasangan Acep Dadang dan Gita KDI serta JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Selanjutnya KPU Provinsi Jabar akan melakukan penelitian berkas tersebut pada pekan ini. Alhamdulillah 4 paslon sudah melakukan melengkapi pemberkasan dari kekurangan-kekurangan, dan tahapannya nanti sampai tanggal 14 kita akan melakukan penelitian administrasi kembali terkait dengan dokumen-dokumen yang perbaikan. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat akan dilakukan pada 22 September 2024. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis dapat memetik kemenangan di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Aidita. Kita lanjutkan informasi berikutnya, pemirsa. Ratusan umat Katolik dari Kabupaten Belu, NTT terus berdatangan memasuki wilayah Timor Leste. Para peziarah berharap mendapatkan berkat dari Bapak Suci Paus Fransiskus yang tengah mengunjungi bekas wilayah Indonesia itu. Sambutan meriah mengiringi kedatangan Paus Fransiskus di ibu kota Timor Leste, Dili, pada hari Senin. Teriakan Viva El Papa menyambut kedatangan Paus berusia 87 tahun itu. Sri Paus Fransiskus kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden Timor Leste, Ramos Horta. Rakyat Timor Leste yang mayoritas beragama Katolik menerima kunjungan Paus Fransiskus bertepatan dengan perayaan 25 tahun kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Sementara itu, ratusan peziarah dari Keuskupan Atambua di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, mulai melintasi pos lintas batas nasional terpadu Mota Ain. Para peziarah akan menghadiri misa agung dalam kunjungan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus di Dili, Timor Leste. Untuk mengantisipasi lonjakan peziarah, puluhan tenaga kesehatan Indonesia diberangkatkan ke Timor Leste. Mereka akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh peziarah saat kunjungan pemimpin gereja Katolik sedunia itu. Itu kan tim kesehatan dari Nusa Tenggara Timur, tapi kita mewakili seluruh tim kesehatan yang ada di Indonesia untuk membantu pelayanan kesehatan pada saat kunjungan Paus di sana. Jadi kami ada 5
56 orang, fixnya 56, tadinya 57, jadi 56 dengan 11 armada yang akan membantu di sana, dan ini kami akan masuk untuk berkoordinasi. Jadi kita akan rapat terakhir terkait penempatan posko di mana kami akan ditempatkan. Para petugas ini akan melekat dengan seluruh peziarah Indonesia yang akan tinggal di penampungan sekitar daerah Tasitolu. Jeffrey Suni melaporkan dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat kebakaran asrama sekolah di Kenya bertambah menjadi 21 orang. Sementara detik-detik ambruknya jembatan hingga membuat sejumlah kendaraan terperosok ke sungai di Vietnam terekam video amatir warga. Selengkapnya dalam kilas mancanegara berikut ini. Jembatan di Provinsi Phuto, Vietnam Utara, Senin pagi tiba-tiba ambruk menyusul hujan lebat dan angin kencang melanda wilayah ini. Detik-detik robohnya jembatan yang membentang di atas Sungai Merah ini terekam kamera mobil warga. Saat kejadian, truk yang sedang melintas di jembatan ikut terperosok ke dalam sungai. Otoritas setempat menyebutkan selain truk, ada 10 mobil dan 2 sepeda motor yang jatuh ke sungai saat ambruknya jembatan. Beberapa orang berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun sedikitnya 10 orang dilaporkan hilang. Pada Senin pagi juga dilaporkan bus yang mengangkut 20 penumpang tersapu ke sungai yang meluap akibat banjir dan tanah longsor di Provinsi Pegunungan Cao Bang. Bencana di Vietnam merupakan dampak badai yang menerjang sejak akhir pekan lalu hingga menghancurkan beberapa permukiman penduduk. Badai Yagi telah mengakibatkan 59 orang tewas dan sedikitnya 259 orang luka-luka. Ribuan orang dievakuasi tim penyelamat dari rumah-rumah warga yang terkepung banjir. Sementara itu, sedikitnya 11 orang tewas dan 24 rumah porak-poranda di Maroko setelah banjir menerjang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah pegunungan dan gurun. Warga berbondong-bondong menyelamatkan diri sambil membawa kerabat dan sejumlah harta bendanya. Otoritas tempat menyebutkan badai menghantam wilayah ini selama 2 hari, melampaui rata-rata di negara yang dikenal gersang ini. Di peristiwa lain, korban tewas akibat terbakarnya sebuah asrama sekolah di Kenya pada hari Jumat terus bertambah. Hingga hari Senin, siswa yang menjadi korban tewas berjumlah 21 orang. Tambahan jumlah korban terjadi setelah petugas menemukan jasad baru di bekas bangunan yang terbakar. Saat kebakaran terjadi, asrama menampung sekitar 156 anak laki-laki berusia antara 10 sampai 14 tahun. Kebakaran di sekolah asrama kerap terjadi di Kenya yang dipicu oleh penyalahgunaan narkoba, serta kepadatan asrama yang menimbulkan banyaknya korban. Dan kebakaran sekolah yang paling mematikan pernah terjadi di Kenya tahun 2001 silam, di mana 67 siswa dilaporkan tewas. Informasi lain, seorang penumpang pekerja migran Indonesia melahirkan seorang bayi di atas kapal laut saat kapal berlayar dari Malaysia menuju Batam, Kepulauan Riau. Ibu dan bayi selamat dengan bantuan beberapa orang penumpang kapal. Pelan. Petugas medis bergegas mengevakuasi seorang wanita berusia 33 tahun setelah melahirkan bayi di dalam kapal laut. Perempuan itu melahirkan bayinya di dalam kapal yang sedang berlayar dari Situlang Laut Malaysia menuju Batam, Kepulauan Riau. Saat berada di kapal laut, pekerja migran Indonesia asal Bandung, Jawa Barat itu sempat beberapa kali mengalami kontraksi di usia kehamilan 8 bulan. Proses kelahiran berlangsung dramatis karena persalinan dilakukan tanpa dukungan alat medis oleh seorang penumpang. Setibanya di pelabuhan Batam, sang ibu dan bayi segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lengkap. Kondisinya untuk hari-hari bayi itu belum bisa terpotong, sehingga kita mengeksekusi di sini untuk bawa supaya cepat dibawa ke rumah sakit Awal Bros. Kondisi ibu dan bayinya seperti apa? Ibu dan bayinya, kalau ibunya lemas, kalau kondisi bayinya sehat. Namun sampai sekarang berita yang kita terima, keduanya selamat sih. Kini ibu dan bayinya masih berada di rumah sakit guna mendapat perawatan lebih lanjut. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 ruas jalan tol Sigli Banda Aceh senilai 13,5 triliun rupiah. Sementara pada Senin malam, Kepala Negara resmi membuka Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut
di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Upacara pembukaan PON ke-21 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh diawali dengan tarian Aceh Sumapa yang merupakan bagian dari tema Maharaya dan Mahakarya. Upacara dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam amanatnya, Kepala Negara menyatakan Pekan Olahraga Nasional adalah ajang melahirkan atlet-atlet terbaik dan pemecah rekor dunia, sekaligus untuk pemersatu bangsa dan memperkokoh persaudaraan nasional. 3, 2, 1. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan 4 ruas jalan tol Sigli Banda Aceh dalam kunjungan kerjanya di Aceh. 4 ruas jalan tol masing-masing adalah Seksi 2 Sulumium Janto, Seksi 3 Janto Indrapuri, Seksi 5 Blang Bintang Kuto Baro, dan Seksi 6 Kuto Baro Baitus Salam sepanjang 45 km. Ruas jalan tol tersebut dibangun sejak tahun 2019 yang menelan biaya mencapai 13,5 triliun rupiah. Kepala Negara berharap pembangunan jalan tol Trans Sumatera akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera. Aceh Besar Provinsi Aceh telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Pemirsa, program makan bergizi gratis kembali dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. 1.500 makanan bergizi gratis diberikan kepada siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali menggelar uji coba makan bergizi gratis bagi siswa SD Negeri Manggarai 01 dan SMP Negeri 3 Jakarta di wilayah Tebet, Jakarta Selatan pada Senin. Hal ini menjadi uji coba kelima yang dilakukan Pemprov Jakarta dalam kurun waktu 1 bulan. Sebanyak 1.500 porsi makanan diberikan pada para siswa, di mana 500 porsi untuk siswa sekolah dasar dan 1.000 porsi untuk siswa sekolah menengah pertama. Seluruh paket makanan ini disediakan oleh badan usaha milik daerah Jakarta, yaitu PT Bank DKI dan Perumda Dharma Jaya. Dalam kegiatan makan bergizi gratis ini, PJ Gubernur Jakarta Herbudi Hartono mengatakan nantinya bisa dilakukan pagi atau siang hari dengan menyesuaikan waktu anak-anak di sekolah. Menu yang diberikan harus habis karena terjaminnya kecukupan kalori harian. Nah, kita sedang mencari pola kalau ini nanti serentak se-Jakarta, khusus SD dulu, polanya bagaimana. Supaya mereka juga sampai di tempat, makanan juga tetap terjaga, tetap gizinya tetap ada. Depan, uji coba makan bergizi gratis akan terus dilakukan di setiap sekolah se-Indonesia. Rizka Dior dan Ade Ahmad melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lapangan hijau, pemirsa. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Timnas Indonesia optimistis dapat memetik kemenangan. Hasil imbang 1-1 di markas Arab Saudi ditambah kembalinya Justin Hubner menjadi modal berharga bagi Timnas Garuda. Indonesia siap menjalani laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai meraih hasil imbang melawan Arab Saudi, skuad Garuda akan melawan Australia di Stadion GBK malam nanti. Senin petang, Timnas Indonesia melakukan persiapan terakhir di Stadion Madia, Jakarta, jelang laga melawan pasukan Kanguru. Meski Australia memiliki peringkat yang jauh di atas Indonesia, namun pelatih Sintayong optimis tim asuhannya bakal meraih kemenangan. Terlebih dengan hadirnya Justin Hubner yang kembali bermain usai menerima hukuman akumulasi kartu. 쉬운 경기는 절대 아니다. 물론 호주가 20위권 팀이고 우리는 130위권 팀이고 하기 때문에 힘든 경기가 될 수 있겠지만 우리 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 홈에서 호주랑 멋진 경기를 할 준비 데이트하고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해 보겠습니다. Sementara itu, Australia berupaya bangkit usai dipermalukan Bahrain 0-1 di kandang sendiri. Tim negeri Kanguru pantang menganggap remeh Timnas Indonesia
yang terus berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Australia juga tak gentar menghadapi puluhan ribu penonton yang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno. Yes, we did beat Indonesia 4-0 at the Asian Cup, and we know I've been watching them obviously and doing my research, and I know that their under-23 team got into a playoff and just missed out on the Olympic teams, the Olympic Games. Sorry, so I know that the game is growing here in Indonesia, but we are very prepared for that. Sementara itu 2.000 lebih personel gabungan akan mengamankan jalannya pertandingan timnas Indonesia melawan Australia. Indonesia berada di peringkat keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 1 poin. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Artis Puput Novel meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Sanjaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, banyak sahabat dan kerabat yang terkejut karena mantan artis cilik idola anak-anak tersebut memendam sakit kanker yang dideritanya sejak 3 tahun silam. Kamu mengabdi dari umur 3 tahun kepada ibumu, tidak ada anak yang seperti itu. Tangis ibunda Puput Novel tak terbendung begitu jenazah putrinya dimakamkan di pemakaman umum Senjaya, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin pagi. Bibirnya tak henti mengucap doa. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosanya. Dosa dia adalah dosanya hamba, bukan dosanya dia. Dia tidak punya Putrinya, Putri Zizi Novianti atau lebih dikenal sebagai Puput Novel, meninggal dunia Minggu malam dalam usia 50 tahun setelah berjuang melawan kanker payudara selama sekitar 3 tahun. Terjadi komplikasi di organnya ya, jadi pengobatannya mengakibatkan komplikasi yang pertama yang paling rusak paling pertama paru-paru dulu, disusul ya jantung, fungsi liver, ya akhirnya ya gagal organ lah semuanya. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman. Di mata keluarga, sosok Puput selalu mengayomi. Puput Novel juga dikenal sebagai artis dan politisi yang selalu baik dan ramah kepada siapapun. Bahkan Puput cenderung memendam sakit kanker yang dideritanya sejak tahun 2021. Dia itu benar-benar ya. Tadi barusan nanya sama keluarganya, pasti nggak denger ya Mbak Puput sakit gitu. Emang nggak pernah bilang sih dia, nggak pernah ngomong. Kayaknya dia emang nggak mau orang tahu ya kalau dia itu sakit. Karena kalau kita ketemu sama dia tuh dia seneng-seneng aja, mukanya juga sehat-sehat aja. Nggak kelihatan gemuk lagi ya. Puput meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan selama 3 hari. Mantan penyanyi cilik tersebut juga sangat mencintai kucing dan anjing. Ia membuat shelter penampungan hewan di rumah yang tercatat memelihara 35 ekor hewan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Irita. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.